Belasan mama demo DPRD tuntut kompensasi pencemaran lingkungan. Polres Pagar Alam vaksinasi penghuni Ponpes dan Panti. Lezatnya beef stick tradisional iga bakar menggoda selera. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, belasan mama yang berasal dari Kecamatan Merapi area mendatangi kantor DPRD Lahat untuk mengadukan keluhan mereka. Debu tebal dan suara bising kendaraan tambang membuat mama ini geram. Mereka menuntut seluruh perusahaan tambang dan transportir yang melintasi desa mereka memberikan kompensasi. Solusi dari wakil rakyat yang kami cintai dan kami banggakan ini dan masing-masing. Belasan mama yang berasal dari Kecamatan Merpi, area Kabupaten Lahat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lahat. Kedatangan mama ini untuk menyampaikan keluhan dampak debu dan bising kendaraan tambang yang beroperasi di desa mereka. Tuntutan emak-emak ini adalah meminta kompensasi dari seluruh perusahaan tambang maupun transportir yang beroperasi di desa mereka. Tuntutan pendemo ini bukan tak beralasan lantaran efek debu yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan berakibat fatal bagi kesehatan warga. Perjuangan mama ini sudah memasuki bulan kelima, namun hingga kini belum ada respon dari pihak perusahaan. Usai menyampaikan aspirasinya, pihak DPRD Lahat dan pendemo bersepakat akan memanggil seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar yang sudah ditentukan. Akan dilanjutkan di tanggal 13 dengan mengundang seluruh perusahaan tambang yang ada di Merapi area. Berapa jumlah perusahaan yang akan dipanggil? Yang terlampir di daftar apanya tadi 28 perusahaan. Ya, tentang dampak lingkungan di Merapi area itu segera terselesaikan, terutama tentang debu-debu yang dituntut oleh emak-emak di Merapi ini. Semoga kedepannya di tanggal 13 itu kami menemukan titik terang bersama-sama kami dengan DPRD, dengan pihak kepolisian agar berkompromi kembali. Mudah-mudahan di tanggal 13 ada kesepakatan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga menggelar aksi demo di kantor Kejari Oki mempertanyakan kinerja Kejari Oki yang dianggap lamban dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi. Bukti konkret telah diberikan 3 bulan lalu namun tidak ada kejelasan hingga saat ini. Puluhan warga melakukan aksi long march menuju kantor Kejaksaan Negeri Oki. Aksi pendemo untuk mempertanyakan kinerja Seksi Tindak Pidana Khusus karena dinilai lamban dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana desa yang telah masuk selama 3 bulan namun hingga kini tak kunjung ada tindak lanjut. Pendemo mempertanyakan apakah kasus yang dilaporkan ditindaklanjutkan dengan menetapkan tersangka atau laporan dugaan tersebut SP3 atau pemberhentian penyidikan. Aksi damai tersebut diterima langsung Kajari Oki Abdi Reza Fahlevi Yunus yang menyatakan bahwa laporan pendemo tetap bergulir. Demonstran diminta mengerti dan bersabar dikarenakan untuk menetapkan tersangka korupsi harus memiliki setidaknya 2 alat bukti. Kajari Oki meyakinkan pihaknya bekerja profesional. Mempertanyakan sejauh mana kasus yang kami laporkan pada 3 bulan yang lalu di Desa Penganan Lampam. Menurut Anda, bukti yang Anda berikan ke sini sudah konkret, Pak? Kami kira cukup lah, istilahnya kan, cukup untuk diproses kan, untuk diselidiki dan penyidikan. Artinya kurun waktu 3 bulan ini waktu yang sudah lebih dari cukup ya? Untuk lebih dari cukup gitu. Lebih dari cukup. Memang waktu saat laporan itu masuk, kami ada proses-proses di dalam, mungkin efektif baru berjalan satu bulan lebih lah. Nah itu proses tetap berjalan, cuma memang masih berproses sehingga mereka datang mempertanyakan hal itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa
masih berproses dan mereka mengerti. Setelah mendengar penjelasan Kajari, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Namun bila tidak ada kejelasan, mereka mengancam akan menggelar demo di Kejati Sumsel. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Tanjung Agung melakukan operasi justisi dan penyekatan kepada pengguna jalan setiap kendaraan yang melintas. Bahkan petugas menghukum emak-emak dan masyarakat lainnya yang tidak memakai masker dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beginilah emak-emak dan masyarakat yang dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim oleh petugas Polsek yang setiap harinya melakukan operasi justisi. Emak-emak yang dihukum memimpin lagu Indonesia Raya selama 5 menit bersama masyarakat desa lainnya dikarenakan melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker. Polsek Tanjung Agung yang dipimpin AKP Ferry setiap hari terus menggelar patroli dan melakukan razia rutin protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya yaitu razia wajib masker kepada masyarakat. Meski Kecamatan Tanjung Agung bukan zona merah, tetapi pihaknya menjalankan tugas sesuai dengan aturan pemerintah dan juga Kapolri. Sanksi yang diberikan wajib memakai masker saat keluar rumah, diantaranya menyanyikan lagu kebangsaan dan teguran lisan, bahkan sampai ke sanksi push up kepada masyarakat yang abai menggunakan masker. Teknik yang kita laksanakan seperti memberikan hukuman dalam bentuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hukuman fisik, itu supaya mereka ingat, oh ini kita pernah dilakukan sanksi tindakan karena tidak menggunakan masker. Jadi lebih menyentuh kepada masyarakat bahwa masker itu memang perlu. Aturan ketat seperti ini diharapkan dapat menghentikan angka penyebaran COVID-19. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Polres Pagar Alam vaksinasi penghuni Ponpes dan Panti. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, untuk mendukung upaya percepatan vaksinasi serta mendukung vaksinasi massal 1 juta vaksin. Petugas Dokes Polres Pagar Alam melakukan vaksinasi jemput bola dengan mendatangi pesantren dan panti asuhan. Petugas kesehatan Polres Pagar Alam mendatangi salah satu panti asuhan rumah berbagi di Dusun Aceh, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Vaksinasi menyasar berbagai kelompok mulai dari lansia, pengasuh pondok pesantren dan panti asuhan, serta masyarakat umum yang tinggal di sekitaran pesantren. Bagi warga yang akan divaksin harus membawa KTP dan kartu keluarga. Untuk memastikan kondisi tubuh sehat sebelum divaksin, dilakukan pengecekan kesehatan dengan melakukan screening, yakni pengecekan suhu tubuh dan juga tensi darah. Kepala Panitia Iril Yuni mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih dengan petugas Polres Pagar Alam yang telah datang untuk melakukan vaksin. Selain lansia, juga tenaga pengajar dan keluarga yang ada di panti juga dilakukan vaksin. Puji syukur kepada Allah SWT, tentu kami senang, bahagia dengan kedatangan dari tim dokter dari Polres Pagar Alam ini menyambangi rumah berbagi yang namanya orang jompo, ada yang namanya keluarga kita sendiri, ada yang memang pengasuh dari yang namanya anak-anak yang umumnya tinggal di sini. Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara mengatakan petugas dari Kesehatan Polres Pagar Alam melakukan vaksinasi secara mobile dengan mendatangi pesantren dan panti asuhan untuk berpartisipasi dalam vaksinasi massal. Kesehatan daripada Polres Pagar Alam ikut juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal dengan melaksanakan gerai-gerai secara mobile ya ke pesantren-pesantren sasarannya, dan selain daripada pesantren juga kami mengajak seluruh warga masyarakat yang di sekitar pesantren untuk dapat dilakukan vaksinasi di sini. Meski sudah dilakukan vaksinasi, Kapolres menghimbau warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Pagar Alam, Yudifa Iman, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejak digulirkannya vaksinasi massal oleh pemerintah, baru sekitar 11% dari total 150.000 jumlah penduduk Kota Prabu Muli yang masuk kategori wajib vaksin. Kapolres Prabu Muli memberikan ancaman administrasi bagi warga yang menolak mengikuti vaksinasi COVID-19. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi memberikan ancaman administrasi bagi warga yang hingga kini menolak untuk divaksin COVID-19. Menurutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021, seluruh warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam vaksinasi guna mencegah virus yang ada saat ini untuk berkembang. Untuk itu, polisi bersama TNI dan pemerintah setempat melakukan berbagai upaya serta inovasi guna menarik hati masyarakat agar mau divaksin. Polisi ikut menurunkan tim kesehatan dan personil untuk membantu distribusi vaksin. Itu memang harus dipahami oleh masyarakat bahwa akan ada sanksinya, ya, sesuai dengan undang juga tentang wabah itu akan ada sanksinya. Polres akan melakukan pendataan juga. Gimana? Polres akan melakukan pendataan juga. Betul. Kita sudah ada dengan dinas kesehatan itu 17.000 nanti yang akan kita lakukan vaksin. Kan jumlah kita kan 160.000-an ya. Mudah-mudahan dengan adanya 1 juta vaksin secara massal ini. Dari data yang dimiliki Polres Prabu Muli, sebanyak 150.000 jiwa warga yang wajib melakukan vaksin. Sebagai upaya menyukseskan vaksinasi massal yang digalang oleh pemerintah pusat, pihaknya melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Selain itu, untuk mempermudah vaksin bagi lansia dan warga yang tinggal di pedesaan, polisi dan pemerintah membuka vaksinasi dan edukasi vaksin di aula milik desa setempat.
Dari Prabu Mulai, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejak digulirkannya vaksinasi massal oleh pemerintah, baru sekitar 11% dari total 150.000 jumlah penduduk kota Prabu Mulai yang masuk kategori wajib vaksin. Kapolres Prabu Mulai memberikan ancaman administrasi bagi warga yang menolak mengikuti vaksinasi COVID-19. Ketua WUSU Indonesia Sumsel, M. Asrul Indrawan membuka penataran pelatih, wasit, dan juri di ruangan Sekolah Dasar Negeri 23 di Jalan Bidar, Senin kemarin. Asrul menjelaskan Pemprov WUSU Sumsel harus menciptakan atlet agar terciptanya pemerataan atlet di Sumatera Selatan. Namun sebelum menciptakan atlet harus menciptakan pelatih, wasit, dan juri yang memiliki sertifikat. WUSU Indonesia Sumsel memiliki target atlet PON 2024. Jika konsisten, tahun depan berencana menggelar Kajurda. Pengurus mencoba menumbuhkan atlet di daerah dan tidak hanya terpusat di Palembang, pasalnya selama ini atlet banyak di Palembang. Kita ingin ciptakan atlet-atlet handal, profesional, wasit, juri juga yang memang akuntabel, kredibel. Kita harus dari sekarang, karena kita menjelang ini PON 2021 di Papua kan sudah akan berlangsung. Kita targetnya 2024. Total sebanyak 61 pelatih, wasit, dan juri dari 11 kabupaten dan kota di Sumsel ikut ambil bagian dalam menimba ilmu juri dan pelatih. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Lezatnya beef stick tradisional iga bakar menggoda selera. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update
di iNews. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, sembari menikmati keindahan panorama pariwisata di Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan. Komunitas Raja Goes Batu Raja touring dan berbagi sembako kepada warga di tepian Danau Ranau. Menjaga kebugaran tubuh sangatlah penting, namun apabila kegiatan olahraga tersebut dikemas sambil menikmati keindahan panorama alam di sekitar Danau Ranau, tentunya jelas berbeda. Apalagi dilakukan bersama rekan-rekan kerja dan diisi dengan membagi-bagikan sembako untuk warga dan pelaku usaha di sekitar tepian Danau Ranau. Ya, 90 orang dari tim Raja Goes Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan 60 orang dari tim Kombes Goes Belitan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjajal trek lintasan Danau Ranau yang dinilai cukup menantang namun indah panorama alamnya. Usai menjajal trek tanjakan terjal, namun capek dan letih mereka terbayarkan karena suasana alam yang cukup asri dengan kerindangan pohon-pohon ditambah nuansa Danau Ranau yang indah. Semua tim semangat mengayuh sepeda mereka ke tempat tujuan. Ketua Komunitas Raja Goes Batu Raja, Imron, menuturkan selain mempromosikan Danau Ranau lebih luas lagi, mereka juga melakukan bakti sosial dengan membagikan ratusan sembako kepada pelaku usaha dan warga di sekitar Danau Ranau. Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat di samping kita melaksanakan goes guna menjaga kesehatan, apalagi sehubungan dengan kondisi saat ini di mana wabah virus corona masih menghantui kita. Untuk itu dengan goes ini kita akan meningkatkan imun. Juga tetap kami melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan virus corona yang sedang menyerang ini. Kita juga yang sembari menikmati alam di Danau Ranau juga kami dari kerumunan, hand sanitizer, sampai mandi, cuci tangan, dan pakai masker. Untuk ini sendiri ya, peningkatan kunjungan wisata sendiri bagaimana? Setelah dibuka, alhamdulillah sejak dibuka ini sudah mulai pengunjung wisatanya yang memang tidak bisa kita bendung lagi pengunjung di sini. Ini sangat berdampak ke ekonomi masyarakat. Danau Ranau menjadi salah satu andalan pariwisata di Oku Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan lantaran keindahan alamnya yang luar biasa. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Gendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain makanan khas pempek, beragam kuliner lezat juga dapat Anda nikmati saat berada di Kota Palembang. Salah satunya yaitu sop buntut iga bakar omboy. Kuliner ini menjadi salah satu rekomendasi buat Anda yang ingin menjajal renyahnya daging sapi bakar dengan cita rasa bumbu rempah gurih balutan saus menjadi beef stick tradisional iga bakar. Seperti apa ya? Berikut liputannya untuk Anda. Bingung mencari makanan lezat? Nah, ini dia salah satu rekomendasi tempat makan buat Anda. Warung sop buntut dan iga sapi omboy terletak di Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Di warung omboy ada dua menu andalan yang banyak diminati pelanggan, yakni sop buntut sapi dan beef stick tradisional iga bakar. Keduanya dibuat dengan bahan baku daging sapi segar. Iga bakar yang telah matang kemudian disajikan bersamaan dengan kuah sop dengan beragam sayur segar di dalamnya seperti tomat, wortel, kentang, daun sop, dan bawang goreng. Untuk mendapatkan satu porsi makanan lezat dan nikmat ini, Anda tidak perlu membayar dengan harga mahal, lantaran per porsinya hanya Rp15.000 hingga Rp45.000 saja. Ya rasanya kok saya cocok dan pas dan makmus lagi. Makmus Pak ya. Ya. Jadi ada beberapa teman juga saya ajak sini, dia bilang cocok kok, dibilangnya enak lagi. Sudah gitu relatif ya terjangkau lah. Untuk yang menengah ke bawah semua bisa makan kok yang ini. Sebelum ini saya di bidang perkebunan sama properti. Semua usaha itu kan kena imbasnya. Jadi ya coba-coba kita dengan dunia baru usaha yang kita buka kuliner ini Mas. Tidak hanya harus mengunjungi langsung, makanan yang dijual di warung omboy ini juga dapat dipesan melalui aplikasi online. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.